Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai kita pada pertemuan terakhir pada proses laporan keuangan dari PT Berkah, di mana untuk pertemuan terakhir ini kita akan bahas mengenai neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Di mana untuk neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance ini adalah sebuah daftar yang berisi tentang seluruh saldo real akun yang dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Nah, melalui neraca saldo ini kita dapat mengetahui besarnya modal atau aset serta pasifa apakah dalam keadaan seimbang atau tidak. Nah, untuk mengisi neraca saldo setelah penutupan ini kita bisa mengambil data dari buku besar umum yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas atau sudah kita selesaikan ya. Kita ambil saldo akhir dari masing-masing jurnal umum yang ada gitu. Nah, tetapi untuk memastikan bahwa data yang kita masukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan ini, pastikan bahwa semua akun-akun yang muncul di neraca penyesuaian di jurnal penyesuaian dan jurnal penutup yang pada pertemuan sebelumnya pun sudah kita selesaikan, ini harus kita pastikan sudah terposting semua ke dalam buku besar ini. Ya, jadi pastikan untuk seluruh akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ini sudah kita posting semua ke dalam buku besar. Nah, jika belum kita posting, maka kita coba akan posting dulu semua akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian ini ke dalam buku besar. Nah, cara postingnya sama seperti kita memposting dari jurnal khusus ke buku besar ini. Ya, yang pertama misalnya di sini ada muncul akun depreciation expense di sisi debit ya pada penyesuaian, maka kita akan memasukkan ini ke dalam buku besar depreciation expense. Oke, kita cari untuk akun atau buku besar depreciation expense kode 6. Oke, ya ini ada depreciation expense. Di sini sudah saya masukkan. Ya, kita masukkan di sini tanggal 31 adjustment, kemudian masukkan atau posting ke sisi debit, kemudian kita hitung saldonya ya. Sebelumnya ada saldo di debit, kemudian ada posting dari jurnal penyesuaian di debit, maka ini kita tambahkan sehingga jumlahnya adalah sebesar 16.550. Kemudian ada posting dari jurnal penutup ya untuk depreciation expense ya. Di sini untuk depreciation expense ada dari jurnal penutup. Sudah kita posting juga di sini ya. Pastikan bahwa semua akun-akun itu, ini semua akun yang muncul di jurnal penyesuaian itu sudah kita posting semua ya. Sudah kita posting semua. Caranya seperti tadi ya, cukup mudah, tinggal kita cari akunnya, kita masukkan, kemudian kita hitung saldonya. Dan begitupun sama dengan jurnal penutup ya. Di sini ada sales of merchandise, ada freight collected, ada purchase discount dan seterusnya. Ini ada di sisi debit. Silakan kalian posting semua ke dalam buku besar di sisi debit. Contohnya di sini ada sales of merchandise, kita posting di buku besar ya. Kita cari sales of merchandise kode 4. Oke, di sini ada sales of merchandise ya. Perhatikan di sini ada jurnal penutup ya. Tadi di jurnal penutup, kemudian kita masukkan posting di sisi debit, lalu kita hitung saldonya sehingga hasilnya 0. Oke, setelah semua jurnal penutup ini sudah kita posting semua, dan yang di jurnal penyesuaian juga sudah kita posting semua, maka akan didapatlah saldo akhir dari masing-masing akun dari kode 1 sampai kode 9. Nah, kalau coba kita perhatikan di sini, setelah adanya posting dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup, maka akun-akun yang ada saldonya di sini hanya saldo akun kode 1 sampai kode 3 saja. Oke, hanya tersisa ada saldo kode akun 1 sampai kode 3. Sedangkan kode 4 ke bawah ya, mulai dari kode 4 ke bawah ini saldonya semua 0. Artinya setelah adanya jurnal penutup, maka akun-akun sementara itu akan menghasilkan saldo 0 dan yang tersisa adalah akun-akun real yaitu dari kode akun 1 sampai kode 3. Sehingga untuk mengisi neraca saldo setelah penutupan ini kita hanya memasukkan saldo-saldo real saja. Ya, jadi yang saldo-saldo sementara dari kode akun sampai kode 4 sampai kode 9 ini tidak perlu kita catat di sini atau tidak perlu kita masukkan karena nilai saldonya 0 di situ. Sehingga pada neraca saldo setelah penutupan ini hanya berisi akun-akun real pada PT Berkah sendiri yaitu dari kode akun 1 sampai
kode 3. Sehingga ini menunjukkan akun-akun harta, hutang plus modal. Sehingga nanti untuk sisi debit dan sisi kredit, sisi debit ini menunjukkan akun harta, sedangkan sisi kredit itu menunjukkan akun hutang plus modal. Sehingga nanti untuk debit dan kreditnya ini pasti mempunyai nilai saldo yang sama. Oke, sekarang kita akan coba posting atau kita akan coba ambil yang pertama. Kita akan masukkan untuk saldo cash in bank. Oke, di sini ada saldo cash in bank debit 145.257.500. Ini akan kita masukkan di di buku besar di neraca saldo setelah penutupan. Oke, kita masukkan untuk nomor akunnya adalah untuk cash in bank 1-1110, namanya cash in bank. Tadi ada di sisi debit saldonya. Oke, di sini ada di sisi debit sebesar 145 juta sekian itu. Kita masukkan di sisi debit. Seperti ini caranya. Lalu yang kedua, kita masukkan untuk di buku besar, perhatikan ada petty cash saldo debit 3 juta ya. Petty cash saldo debit 3 juta, yaitu akunnya 1-1120. Kita masukkan sini. Oke, 1-1120, nama akunnya tadi adalah petty cash, saldonya ada di sisi debit yaitu sebesar 3 juta. Oke, selanjutnya untuk buku besar yang kedua kita akan perpindahkan saldonya yaitu adalah account receivable. Kode akunnya 1-1210, saldo akhirnya ada di sisi debit 111.575.000. Ini kita masukkan di sisi debit ya. 1-1110, nama akunnya adalah account receivable tadi, saldonya ada di sisi debit 111.575.000. Oke, kita masukkan untuk akun yang selanjutnya. Setelah account receivable di sini ada allowance for the full debt. Oke, allowance for the full debt. Ada saldo kredit 3.600.000, kodenya 1-1220. Kita masukkan di sini 1-1220. Nama akunnya adalah allowance for the full debt. Ada saldo kredit sebesar 3.600.000. Oke, seterusnya seperti itu ya. Untuk merchandise pun sama cara memasukkannya. Merchandise di sini ada saldo debit 56.500.000. Kode akunnya 1-1310. Oke, kita masukkan kode akunnya 1-1310, namanya adalah merchandise inventory, ada saldo debit tadi sebesar 56.500.000. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada prepaid trend. Oke, prepaid trend, nama kode akunnya adalah 1-1410, ada saldo debit 1.500.000. Oke, di sini 1-1420. Nama akunnya prepaid Saples ya, sorry. Ini Saples ya. Oke, Saples dulu berarti yang ini ya, sorry. Saples 1320, Saples ada saldo debit 4 juta. Oke, saldo debit 4 juta. Dan seterusnya seperti itu kalian masukkan kode akun, nama akun beserta saldonya. Kita masukkan semua. Setelah dimasukkan kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, setelah dimasukkan semua, saldo akhir yang ada di buku besar setelah adanya posting penyesuaian dan jurnal penutup, maka hasilnya kira-kira seperti ini ya. Sudah kita masukkan semua. Setelah sudah dimasukkan, akan kita jumlah sisi debit dan sisi kreditnya. Maka di sini akan ketemu jumlah untuk sisi debit itu sebesar 1.158.332.500 dan sisi kreditnya pun sama 1.158.332.500. Oke, seperti itu kira-kira. Untuk akun 4 sampai 9 di sini tidak perlu kita cantumkan karena tidak ada saldonya. Jadi seperti ini kira-kira untuk neraca saldo setelah penutupan, yaitu laporan yang berisi kode-kode akun harta dan kode-kode akun hutang plus modal. Dan ini pun bisa jadi gambaran untuk laporan keuangan periode berikutnya. Oke, saya rasa cukup ya, cukup pendek dan simpel untuk tutorial dari neraca saldo setelah penutupan ini. Semoga ini bisa membantu. Sampai ketemu pada tutorial-tutorial tentang materi akuntansi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.